Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Idul Gatama Mustafa. Di sini saya akan sharing tentang uh, sebelumnya video ini dibuat untuk melengkapi tugas atau project yang mungkin dari atau presentasi dari perkuliahan, yaitu mata kuliah DWDM tentang data warehouse. Di sini saya menggunakan aplikasi yang namanya Microsoft Power BI atau Microsoft Power Business Intelligence. Mungkin untuk teman-teman yang agak kebingungan ya, untuk langsung saja untuk unduh atau download aplikasinya. Bisa di bentar, saya buka dulu untuk mungkin ada banyak ya untuk aplikasi-aplikasi atau software dari untuk mengelola business intelligence. Salah satunya mungkin Pentaho atau Synopsys Analysis. Ya, di sini saya menggunakan Microsoft Power BI. Pada tampilan ini untuk Microsoft sendiri itu sebelumnya saya sarankan untuk installnya menggunakan dari aplikasi Microsoft Store ya. Jadi jikalau ada pembaruan atau upgrade dari aplikasi atau softwarenya, dia langsung mengetahui dan langsung otomatis upgrade. Tapi kalau kita ingin mengunduhnya di Google, mungkin di link ini ya, http://powerbimicrosoft.com. Selanjutnya langsung saja saya akan buka aplikasinya. Ya bentar ya, agak lama. Oh ya, sebelumnya saya juga sharing atau cerita sedikit mungkin untuk di tugas kali ini atau presentasi kali ini. Sebenarnya saya menggunakan Azure ya. Nanti aja mungkin saya akan tunjukkan sedikit. Tapi pada waktu menggunakan Azure, dia berbayar, tapi untuk beberapa modul yang gratis, yaitu modul-modul yang bisa kita akses, dan untuk mahasiswa itu juga maksudnya worth it, dan kita bisa banyak mengambil atau belajar di Microsoft Azure. Di Microsoft Azure mungkin nanti akan saya sedikit tunjukkan, tapi sekarang saya akan mencoba untuk membuat data yang mana data ini kita nanti akan
analisis atau kita bentuk ke suatu diagram mungkin yang mana bisa digunakan untuk membuat suatu kesimpulan atau membuat suatu keputusan lah yang bisa menguntungkan untuk perusahaan yang kita ingin buat. Sebelumnya saya sudah mencoba membuat ini untuk datanya saya ambil dari populasi manusia yang bertempat tinggal di seluruh negara yang ada di dunia. Sebelumnya saya akan jelaskan sedikit ya tentang menu-menunya. Nah, untuk di Power BI ini sendiri ada beberapa menu. Mungkin yang utama lah ya, yang biasa kita gunakan. Yang pertama yaitu get data. Get data untuk memilih konektor atau mengkonfigurasi sumber data, detail sumber data. Yang artinya di get data ini kita bisa mengambil sumber datanya itu dari mana. Contohnya dari Excel, dari Power BI datasheets, dari data flow, Power BI, data SQL server, web, ataupun banyak lagi ya sebenarnya, masih banyak. Selanjutnya yaitu transform data, yaitu meluncurkan Power Query Editor yang digunakan untuk menerapkan transformasi data ke data yang masuk. Untuk mentransformasi data yang mana datanya yang sebelumnya, contohnya yang menggunakan Power Query ya, menggunakan Power Query Editor yang mana datanya itu masih belum bisa ditampilkan dalam bentuk diagram atau data yang lebih ramping, maka menu transform data ini bisa digunakan. Report view yaitu untuk melihat laporan, untuk mendesain visualisasi data. Jadi di report view kita bisa melihat laporan-laporan dari data yang ingin kita kalkulasikan tadi. Ya, ini ya. Ini Azure Synapse Analysis. Di sini di Power BI ini, Microsoft Power BI, kita bisa mengambil sumber datanya dari banyak referensi ya. Artinya ini bisa digunakan juga untuk mengkalkulasi penjualan ataupun pemasukan yang akan kita dapatkan di suatu perusahaan. Nah, di sini banyak menunya. Nah, saya nanti akan coba menggabungkan data dari Excel dan juga data dari web. Mungkin nanti bisa digunakan untuk teman-teman menghitung atau merekap penjualan mungkin. Langsung saja. Di sini saya akan coba mengambil data. Yang pertama datanya dari penjualan ya, penjualan kue. Nah, ya seperti ini datanya. Mungkin sebelumnya ini dicentang dulu ya untuk sheets-nya, yang mana yang kita jadikan suatu
sumber data. Ya, mungkin langsung saja untuk sumber datanya, yaitu kita menggunakan penjualan dari coklat chips. Nah, selanjutnya kita transform data. Ya, mungkin tampilannya seperti ini. Selanjutnya pada bagian ini, oke, bentar, saya ya, pada bagian ini selanjutnya kita memasukkan sumber data lain, yaitu contohnya bisa dari web atau banyak SQL Server atau dari Excel lainnya. Kita tambahkan web. Nah, kita masukkan URL yang mana saya ngambil datanya dari Wikipedia. Di sini datanya bisa, ya, kita coba dulu. Pada data ini kita bisa lihat di sini ada negara, region, yaitu yang mana ada benua Asia, Amerika, Eropa, dan lain-lain, populasi, tanggal dibuat ininya apa, data yang dibuatnya, tanggal berapa, ada keterangannya. Kita nanti akan membutuhkan hanya country dependency dan populasi. Jadi selanjutnya kita masukkan link webnya tadi yang dari Wikipedia. Kita klik OK. Ya, kita tunggu dulu. Mungkin ini juga berpengaruh ya, dari segi penyimpanan dan juga segi kecepatan dari perangkat yang kita gunakan. Karena menurut saya software ini termasuk besar untuk spesifikasi memori dan penggunaannya. Ya, kita bisa lihat di sini ada, di samping kiri ini ada yang namanya navigator, yang mana di navigator ini ada tabel-tabel atau sheets yang biasa ada di Excel. Nah, kita pilih saja tabel yang mau kita tampilkan. Ya, saya akan menampilkan sovereign state and dependency by population, yang mana di sini ada data yang kita bicarakan tadi, dan kita hanya membutuhkan negara dan populasinya saja. Selanjutnya kita klik OK. Ya, pada bagian ini kita hapus kolom yang tidak diperlukan. Contohnya ini kita remove. Nah,
Selanjutnya region juga kita remove. Populasi juga kita remove. Kita remove. Ya, di sini ada kolom country dan juga populasi. Kita rename dulu namanya, yaitu ya. Selanjutnya kita rubah kita hanya memerlukan beberapa negara dari data yang ada ini ya. Kita search saja, kita tentang yang mungkin perlu, contohnya Indonesia, Amerika, Jerman, Italia, dan juga mungkin satu lagi Belgia. Oke. Kita hanya memerlukan 5 data atau 5, sebenarnya bisa lebih, mungkin teman-teman kalau ingin menambahkan data dari populasi beberapa negara bisa, tapi saya di sini akan mempraktekkan hanya 5 saja ya, mungkin ini. Selanjutnya kita buat cek dulu. Oke, saya agak lupa. Saya langsung saja kita bisa buat query-nya. Ya, di sini ke query yang saya maksud. Nah, pada bagian ini seharusnya ada 2 tabel ya yang bisa berhubungan. Ya, ini mungkin dari sisi data yang kita apply change. Agak lama ya. Mungkin kita langsung ke, kita tunggu dulu. Ya, dari sini kita bisa melihat kayak source dari beberapa tabel tadi kita gabungkan, lalu kita sambungkan di query. Nah, akan tampilnya seperti ini ya, mungkin bentar. Nah, di sini ada chocolate stipsnya, fields-nya, dan di sini saya akan langsung menerapkan di bagian
analisa diagramnya seperti ini. Mungkin itu saja.